A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Kita masih membahas seputar sihir milenial dan topik-topik yang terkait dengan tema besar itu, ya. Mudah-mudahan hidup kita yang sekali ini, ilmu, rizki, keluarga, saudara, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan tentang bagaimana duel antara para penyihir dengan Nabi Musa dari perspektif para penyihir itu sendiri dan juga dari angle Nabi Musanya, ya. Dan kita sudah menyimpulkan bahwasanya tongkat-tongkat dan tali temali para penyihir itu, musuhnya Nabi Musa yang berduel itu sejatinya tidak berubah menjadi ular dan tidak berubah menjadi ular, ya. Tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka itu sejatinya tidak berubah menjadi ular. Jelas sekali di situ redaksinya di dalam Al-Quran itu bahwasanya yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, hanya terbayang pada benak Musa tongkat-tongkat mereka dan tali temali mereka itu bergerak cepat atau merayap cepat. Itu hanya terbayang, ya. Jadi terbayang di benak pikiran itu bergerak cepat, ya. Atau hidup lah, hayah itu hidup, ya. Bisa diambil dari kosakata itu, ya. Artinya tongkat-tongkat dan tali temali mereka itu hanya terbayang, ya. Bukan berubah betulan, enggak, ya, hanya terbayang. Seakan-akan hidup, seakan-akan bergerak cepat, seakan-akan merayap gitu, ya. Yukhayyalu ilaihi, di situ hanya terbayang baik pada Nabi Musa maupun para audiens yang hadir pada saat itu. Nah, begitu juga dari perspektif Nabi Musa. Tentu saja tongkatnya Nabi Musa itu tidak menjadi ular. Baik itu ular anaconda, ular piton, ya, atau king cobra dan lain seterusnya, enggak. Ya kenapa? Ya karena tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir itu tidak menjadi ular kok. Ngapain tongkat Nabi Musa menjadi ular? Ya enggak, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, memang di dalam Al-Quran itu, ya, yang sering kita temukan, ya, ada dua kata yang sering diterjemahkan ular, ya. Di dalam Al-Quran itu dua kata ini memang sering diterjemahkan menjadi ular, langsung ujuk-ujuk diterjemah menjadi ular gitu. Yang itu yang pertama kata hayyah, ya, hayyah. Yang kedua adalah kata thu'ban, ya, atau thu'banun mubin. Jadi thu'ban atau hayyah itu langsung sama diterjemahkan ular gitu, ya. Kalau kita melihat kamus yang kecil, ya, kamus Mahmud Yunus misalkan, atau kamus Al-Munawir, ya, memang secara sekilas, secara instan gitu, kata hayyah dan thu'ban itu langsung diterjemah menjadi ular, ya, atau diterjemah sebagai ular. Nah, maka tentu saja kita nanti mencoba untuk mencari makna kata itu melalui kamus Arab yang biasa dipakai mufassir, ya, kamus besar, ya. Kita mencoba melihat dua kata itu nanti di dalam Al-Mufradat di Gharib Al-Quran dan juga Lisanul Arab. Betulkah hayyah dan thu'ban itu artinya ular? Ya. Yang kedua, apakah ada perbedaan itu? Apakah sama memang ular ataukah ada perbedaan antara hayyah dan thu'ban? Ya.
Nanti kita akan coba. Nah, kali ini kita akan melihat ya dua kata itu, yaitu kata hayyah dan thuban di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini sudah saya tulis ya. Yang pertama kata hayyah, yang tadi sekali lagi sering terjemah menjadi ular itu, coba kita baca di surat Toha, surat 20 ayat 17 sampai 21. Ya, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Qala hiya asoyah atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya. Musa menjawab, hiya asoyah. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku bersandar, ya, aku bertelekan atau ya bersandar bertelekan pada tongkatku itu, ya. Kemudian wa ahussu biha 'ala ghanami, dan aku memukul-mukul daun atau ranting-ranting pohon ya dengan tongkatku itu untuk ghanami, yaitu untuk gembalaanku, ya kan? Kemudian waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku dengan tongkat itu keperluan-keperluan yang lain atau fungsi-fungsi yang lain ya. Oke, berikutnya rekan-rekan sekalian, di ayat 19-nya, qala alqiha ya Musa, kemudian Allah berfirman ya, alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Ya, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka kemudian Musa itu melemparkan tongkatnya, kemudian nah ini dia, fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tongkat itu hayyatun tas'a adalah hayyah, yaitu hayyah yang itu sering diterjemahkan adalah ular ya, tas'a yang bergerak cepat ya. Kemudian qala khudh wala takhaf, Allah berfirman, khudh, ambillah ya, khudh, ambillah atau peganglah tongkat itu, wala takhaf, dan kamu jangan takut, tidak perlu takut, sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikan pada keadaannya yang semula ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka kemudian Musa itu melemparkan tongkat itu ya. Musa itu melemparkan tongkat itu, fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tongkat itu adalah hayyah, yaitu sering diterjemahkan menjadi ular, tas'a yang bergerak cepat ya. Malah sering terjemahnya itu diartikan menjadi ular ya. Menjadi ular. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tongkat itu menjadi ular katanya. Jadi di situ ditambahi kata menjadi, padahal menurut redaksinya di sini tidak ada kata menjadi itu ya. Kata menjadi itu tidak ada. Ya, misalkan soro atau sorot, fa'idha hiya sorot hayyatan misalkan, enggak. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka pada saat itu hiya tongkat itu hayyatun adalah hayyah, tas'a yang bergerak cepat atau merayap ya. Oke. Itu dulu rekan-rekan sekalian. Kita coba sekarang dari sisi thuban. Kata yang kedua yang sering diterjemahkan menjadi ular atau ular adalah thuban ya. Thuban. Kita coba buka surat Al-A'raf surat 7 ayat 104 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni Rasulullah min rabbil alamin, inni rasul ya, min rabbil alamin. Musa berkata, hai Fir'aun, inni rasul, aku adalah utusan, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi aku ini utusannya Tuhan semesta alam, kata Nabi Musa ya. Kemudian hakikun ala alla aqula 'alallahi ilal haq, wajib atasku untuk tidak ngarang-ngarang tentang Allah. Wajib atasku berbicara tentang Allah itu yang benar tentang Allah. Ya.
Jadi wajib atas Nabi Musa itu, kata Nabi Musa, wajib atasku ini ngomong tentang Allah itu berdasarkan rujukan gitu, berdasarkan referensi, berdasarkan firman Allah. Wajib atasku tidak ngarang-ngarang berbicara tentang Allah, Allah begini, Allah begitu, ya, Allah seperti ini, Allah seperti itu. Nah, mengatakan atau bercerita tentang Allah, kata Nabi Musa, hakikun ala alla aqula ala Allah ilal haq. Wajib atasku berbicara tentang Allah itu berdasarkan referensi. Jadi berdasarkan dalil atau berdasarkan rujukan, yakni firman Allah, berdasarkan wahyu Allah. Kemudian qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Kemudian Fir'aun mengatakan, "Hei Musa, kalau engkau memang ya bisa mendatangkan suatu ayat, nah, jika engkau memang bisa mendatangkan suatu ayat, fa'ti biha in kunta minas shadiqin." Coba unjukkan itu ayat itu. Unjukkan ayat itu wahai Musa, kata Fir'aun, kalau engkau memang orang yang benar. Ya, kemudian fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ya, fa idza hiya thu'banun mubin. Maka tongkat itu adalah thu'ban yang nyata atau yang jelas. Thu'ban yang nyata atau thu'ban yang jelas. Lah, oke. Rekan-rekan sekalian, kalau kita bandingkan dengan ayat yang sebelumnya, fa idza hiya hayyatun tas'a. Pada saat itu tongkat Nabi Musa adalah hayyatun tas'a. Kali ini juga redaksinya mirip, artinya jumlah ismiyah, ya. Jadi bukan jumlah fi'liyah, di situ tidak ada kata menjadi. Misalkan tongkat itu menjadi ular, nggak ada kata menjadi itu. Redaksinya fa idza hiya thu'banun mubin, maka pada saat itu tongkat itu adalah thu'banun mubin. Ya, yang sekali lagi sering diterjemahkan oleh Mahmud Yunus maupun Al-Munawwir dengan ular. Jadi hayyatun diterjemahkan menjadi ular, thu'banun mubin juga diterjemahkan menjadi ular. Ya. Maka nanti kita akan sekali lagi kita akan selidiki kata itu, betulkah thu'ban dan hayyah ini adalah ular atau menjadi ular dan lain seterusnya. Ya. Sekali lagi di sini rekan-rekan sekalian tidak ada kata menjadi itu. Fa idza hiya thu'banun mubin, maka pada saat itu tongkat itu adalah thu'ban yang jelas. Ya. Oke. Kemudian di surat berikutnya, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 30 sampai 32 ya. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Ya. Dan Musa mengatakan, meskipun aku tunjukkan kepadamu bisyai'in mubin, dengan suatu penjelasan atau sesuatu yang jelas. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Nah, ini juga duel musuh Fir'aun ini. Kali ini Nabi Musa ini duel musuh Fir'aun ya. Baik itu di surat Al-A'raf tadi 104 sampai 107 maupun di surat Asy-Syu'ara 30 sampai 32 ini menceritakan Nabi Musa sedang berduel dengan Fir'aun ya. Kemudian qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Dia mengatakan, oke, datangkan, tunjukkan buktimu itu kalau kamu memang orang yang benar. Fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka pada saat itu tongkat Nabi Musa adalah thu'banun mubin, yaitu thu'ban yang jelas. Ya. Nah, juga di situ penting rekan-rekan sekalian kita tinjau juga kata-kata misterius yang lain ya, seperti talqaf, menelan, kemudian bayyinah, yaitu penjelasan, dan juga alqu, yakni lemparkan. Oke, insyaallah akan kita bahas di pertemuan akan datang insyaallah. Terima kasih. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.